Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar matematika. Nah, pada pelajaran kali ini, materi yang kita akan pelajari adalah tentang KPK. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara melakukan perkalian pada suatu bilangan. Nah, pembelajaran kita kali ini itu berkaitan dengan perkalian. Jadi Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk belajar mengetahui kelipatan bilangan, kemudian mengetahui bagaimana itu kelipatan persekutuan, dan yang ketiga adalah kita akan belajar bagaimana cara mengetahui atau melakukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ya, jadi Pak Guru sudah membuatkan contohnya. Nah, misalnya ya, 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 2 kali 2 4, 3 dikali 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. Nah, 2, 4, 6, dan 8 ini merupakan kelipatan dari 2. Sehingga kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Setelah 8 kan bisa 10, 12, 14, dan seterusnya. Jadi jika kelipatan 2, anak-anak juga bisa tambahkan 2 ditambah 2, 4, tambah 2, 6 lagi, tambah 2, 8 lagi, tambah 2, 10, tambah 2, dan seterusnya. Jadi, kelipatan bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ini contohnya yang di papan adalah kelipatan bilangan 2. Nah, anak-anak, yang kedua, sekarang kita akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan. Kalau tadi kan sudah kita belajar tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan dua bilangan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Ya, Pak Guru sudah buat contohnya di papan. Ada kelipatan 3 dan kelipatan 4. Coba anak-anak perhatikan. Nah, kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kemudian jika kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ya, jadi tadi ini sudah kita pelajari ya kelipatan bilangan. Jangan lagi anak-anak bertanya di mana dapat 4, 8, 12. Ingat, ini ditambah, ini kelipatan ini sama dengan 3 dikali 1 3, dikali 2 6, kali 3 9, dan seterusnya. Ini juga sama. Ini 4 dikali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, dan seterusnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan-kelipatan bilangan 3 dan 4 ini yang memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang perhatikan. Dari di atas ini, yang bagian atas dan yang di bawah, mana yang nilainya sama? Ya, benar. Yang pertama adalah 12 ini ya. 12 ini dengan ini. Oke. Nah, kemudian setelah 12 kita lihat lagi, mana lagi yang sama? Oh, kita menemukan ini, 24. Nah, ini 24 sama. Nah, itu kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4, yaitu 12 dan 24. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah paham bagaimana cara melakukan kelipatan persekutuan, anak-anak bisa lanjut belajar mengetahui bagaimana kita melakukan atau mencari tahu kelipatan persekutuan terkecil. Ya, ini berkaitan ya anak-anak, jadi perhatikan. Nah, kita masih menggunakan contoh yang sama dengan yang tadi ya. Kelipatan persekutuan yang tadi adalah kelipatan 3 dan 4. Kita tuliskan dulu kelipatan 3 itu berapa dan kelipatan 4 berapa. Nah, yang namanya kelipatan persekutuan terkecil adalah persekutuan dari kedua bilangan yang sama tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, sekarang perhatikan, tadi kita sudah menemukan persekutuan dari 3 dan 4 itu yang sama adalah 12 dan 24. Nah, jika ditanya KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya, anak-anak tinggal mencari dari bilangan yang sama nilainya ini, mana yang paling kecil? Di antara 12 dan 24,
tentu yang paling kecil adalah 12. Sehingga KPK 3 dan 4 yaitu 12 ya anak-anak. Bagaimana? Bisa anak-anak? Nah anak-anak, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil selain dengan cara yang tadi, ada juga dua cara untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor, dan yang kedua anak-anak juga bisa dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang Pak Guru akan mengajarkan bagaimana cara kita mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan pohon faktor. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengajarkan anak-anak mencari KPK menggunakan pohon faktor. Pak Guru sudah punya contoh di papan. Kita akan menentukan KPK dari bilangan 28 dan 42. Kita cari satu-satu dulu menggunakan pohon faktor. Nah, syaratnya untuk mencari KPK menggunakan pohon faktor, anak-anak harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Contohnya 2. 2 itu hanya bisa dibagi satu dan bisa dibagi 2. Kemudian selain 2 ada berapa? 3. 3 hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri yaitu dibagi 3. 3 itu tidak bisa anak-anak bagi 4 ya, dia hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. Selanjutnya ada 2, 3, kemudian ada 5, 7, 11, 13, kemudian ada 17, ada 19 dan seterusnya. Pokoknya bilangan yang hanya bisa dibagi 2 kali saja, yaitu 3 atau dirinya sendiri dan 1 ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk membagi pohon faktor, untuk melakukan pembagian pohon faktor 28 ini kita mulai dari bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Kita tulis dulu 28 buat ke sini dibagi 2. Anak-anak harus berpikir 2 ini dikali berapa supaya dapat 28? Itu 14. Tulis 14-nya di sini ya. Nah, setelah anak-anak menulis 14, lagi anak-anak tuliskan dibagi dengan bilangan prima 2. Tulis 2 di sini. 14 dibagi 2 berapa? 7. Nah, 7 ini sudah selesai karena 7 nanti dibagi 2 kan tidak bisa, masih ada hasilnya, tidak boleh dibagi 2. Kemudian kalau 7 dibagi 3 juga tidak ada hasil, maka 7 ini akan nanti dibagi 7 hasilnya adalah 1. Jadi tidak perlu ditulis, cukup sampai sini saja. Kemudian setelah 28 kita lanjut ke 42. 42 juga sama seperti itu anak-anak. Bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. Nah, 21 ini sekarang kalau anak-anak mau membagi 2 kan masih sisa, tidak bisa dia. Nah, setelah bilangan prima 2, ada bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Nah, 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Jadi cukupkan sampai sini. Nah, setelah anak-anak melakukan pohon faktor, pembagian pohon faktor, apa yang kita lakukan? Nah, kita lakukan perkaliannya di sini ya. Nah, anak-anak tinggal memperhatikan pohon faktornya. Kita mulai dari 28. Anak-anak tinggal menuliskan bilangan-bilangan ini, kemudian dibuat perkaliannya dulu. 2 dikali 2 dikali 7. Nah, kemudian jika ada bilangan yang sama, maka anak-anak tulis dengan simbol pangkat seperti ini. Misalnya bilangan 2, dia ada 2 kali, berarti anak-anak tinggal tulis 2 pangkat 2. Jika misalnya nanti di sini ada 3, 2-nya ada 3 kali, maka anak-anak tinggal tulis 2 pangkat 3. Kemudian yang sama kita pangkatkan, baru kita kali 7. Jika sudah selesai, kita ke 42. 42 juga seperti itu. Kita buat perkaliannya 2 dikali 3 dikali 7. Buat seperti ini, 2 dikali 3 kali 7. Nah, setelah anak-anak melakukan tahap tersebut, kita baru bisa menentukan berapa KPK-nya. Caranya tinggal menuliskan. Nah, ini kan bilangannya sama. 2, ini sama 2, kemudian ada 3, ada 7.
anak-anak cukup menuliskan satu kali saja. Tapi jika ada yang sama, anak-anak tuliskan yang lebih banyak ya. Misalkan ini 2, 1 kan, tidak ada pangkatnya. Ini ada 2 pangkat 2. Berarti yang anak-anak tuliskan adalah yang berpangkat 2. Misalnya nanti ada di sini 2 pangkat 2 atau di sini 2 pangkat 5, otomatis anak-anak tuliskan yang berpangkat 5. Jadi tuliskan yang pangkatnya lebih banyak atau yang berisi pangkat. Kita tuliskan yang berisi pangkatnya di sini. Nah, kemudian dikali berapa? 3. Nah, kalau sama cukup anak-anak tinggal tulis 1 kali saja, dikali 7. Setelah anak menuliskan seperti ini, anak-anak tinggal menuliskan hasilnya. Kita cari sama-sama. 2 pangkat 2 ini artinya kan sama seperti ini, 2 kali 2. Jadi anak hitung 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian 4 dikali 3 berapa? 12. Kemudian 12 anak-anak dikali 7. Maka hasilnya adalah 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 menggunakan pohon faktor itu hasilnya adalah 84. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari menentukan KPK dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Nah, pada buku anak-anak itu dijelaskan dengan menggunakan teknik sengkedan, ya sama saja. Nah, sekarang Pak Guru masih menggunakan angka yang sama, yaitu 28 dan 42. Nah, cara yang dilakukan adalah sama. Syaratnya adalah anak-anak harus mengetahui dulu bilangan prima. Ingat ya, untuk menentukan KPK, anak-anak harus tahu bilangan prima. Berapa saja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ya. Nah, kita mulai dulu melakukan teknik atau cara tabel. Nah, yang pertama adalah kita membagi kedua bilangan ini dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Sekarang kita tulis bilangan primanya sebelah sini ya, anak-anak. Sekarang perhatikan, 28 bagi 2 berapa? 14. Tulis di sini 14. 42 dibagi 2 adalah 21. Kita tulis 21. Nah, jika sudah, kita garis, buat garisnya. Nah, setelah bagi 2, kita perhatikan, ini 14 ada 21. 14 dan 21 ini masih ada bilangan yang bisa dibagi 2. Kita bagi lagi. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Nah, bagaimana dengan 21 yang tidak bisa dibagi 2? Jika dia tidak bisa dibagi 2, tetap ditulis 21. Jika sudah, kita garis. Nah, sekarang perhatikan. Pada bilangan 7 dan 21, tidak ada bilangan lagi yang bisa dibagi 2. Jika sudah tidak bisa dibagi 2, kita dibagi, ya, bilangan tersebut kita bagi 3. Ya. Naikkan bilangan primanya yang lebih di atas dari 2, yaitu 3. Adakah bilangan 7 dan 21 dibagi 3? Ya, yang bisa adalah 21. Kita buat, bagi 3. 7 itu tidak bisa dibagi 3, maka tetap ditulis 7. Nah, 21 bisa dibagi 3 kan? 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Tulis 7. Jika sudah, apa yang kita lakukan? Garis lagi. Nah, sekarang perhatikan bilangan ini. Ini hasilnya sudah 7, ini juga 7. Sekarang, kalau anak-anak harus berpikir 7 harus bisa dibagi 3, itu kan tidak mungkin. Berarti naikkan lagi bilangan primanya setelah 2, 3 berapa anak-anak? 7, ya. Kenapa tidak 5? Karena 7 ini kan tidak bisa dibagi 5. Bilangan primanya kan 2, 3, 5, 7. Karena 7 tidak bisa dibagi 5, anak-anak langsung dibagi 7. Bilangan ini langsung kita bagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 maka hasilnya adalah 1. Nah, jika anak-anak tadi sudah membuat tabelnya, langkah selanjutnya adalah anak-anak tinggal membuat perkalian dari bilangan prima yang ada di sini. Anak-anak tulis
ini ada bilangan prima 2, 2, 3, 7. Berarti anak-anak tinggal menulis perkalian dari 2 kali 2 kali 3 kali 7. Maka hasilnya adalah 84. Nah, jadi begitu cara kita untuk menentukan KPK pada suatu bilangan. Anak-anak bisa menggunakan cara tadi, yaitu menggunakan pohon faktor, atau juga bisa menggunakan tabel atau sengkedan ini. Mana yang lebih mudah silakan dipilih. Anak-anak bisa menggunakan yang mana saja. Nah, anak-anak, itu tadi cara untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya. Nah, sebelum anak-anak tadi menentukan KPK, tadi Pak Guru juga sudah mengajarkan anak-anak bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, sekarang giliran anak-anak untuk belajar di rumah, latihan-latihan soal ya. Pak Guru menugaskan anak-anak untuk mengerjakan soal pada buku matematika anak-anak halaman 57. Nah, yang dikerjakan adalah nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 9, dan nomor 12. Itu saja yang dikerjakan. Kerjakan pada buku latihan anak-anak dan ingat dikumpul di Google Classroom. Nah, untuk soal nomor yang lainnya, anak-anak bisa kerjakan di rumah untuk latihan mandiri ya. Jadi itu tidak diperiksa. Yang diperiksa hanya nomor 1, 2, 6, 9, dan nomor 12. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa anak-anak pahami dengan baik ya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan anak-anak, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.